Oke, halo teman-teman, salam sehat selalu. Selamat datang di kelas online sejarah dan aliran psikologi gitu. Nah, saya yakin ini adalah mata kuliah yang diambil teman-teman di semester satu yang ada kaitannya dengan psikologi selain psikologi umum dan juga psikologi positif gitu. Nah, oke, kita langsung saja. Saya ucapkan selamat datang dan selamat sudah sah menjadi mahasiswa psikologi. Kita kali ini nanti pada satu semester ke depan akan belajar bersama-sama berkaitan dengan sejarah dan aliran psikologi. Nah, kebetulan kelas ini menjadi istimewa, teman-teman. Jadi kelas ini karena angkatan 2021, kelas ini menjadi istimewa karena diampu oleh 3 orang dosen sekaligus. Jadi ada course facilitatornya ada 3. Yang pertama yakni Pak Rama, Pak Made, D. Rama A. Beliau adalah salah satu dosen dari Fakultas Psikologi Prodi S1 di Surabaya yang nanti akan belajar bersama kita di mata kuliah sejarah dan aliran psikologi ini juga gitu. Kemudian yang kedua, course fasilitatornya adalah saya sendiri, Robik Anwardani. Teman-teman bisa panggil saya Bu Robik. Saya adalah satu-satunya perempuan dan juga satu-satunya dosen pengampu ini dari PSDKU Madiun gitu. Jadi nanti teman-teman akan berproses bersama kita berdua, bersama saya dan juga Pak Rama di mata kuliah ini di pertemuan 1 sampai dengan 7 gitu. Jadi sebelum UTS, teman-teman akan belajar bersama saya dan Pak Rama. Nah, kemudian dosen yang ketiga, ini adalah cowok lagi nih teman-teman. Nah, dosen ini dari Surabaya, jadi dari S1 Surabaya juga namanya Pak Happy gitu. Jadi nanti kita bertiga akan belajar bersama teman-teman semua di mata kuliah sejarah dan aliran psikologi. Nah, kalau dengan Pak Happy, nanti saya dan Pak Happy akan belajar bersama teman-teman di pertemuan ke-8 sampai dengan pertemuan ke-14 gitu. Jadi sebelum UTS saya dengan Pak Rama, setelah UTS saya dengan Pak Happy gitu. Jadi saya harap teman-teman bisa menikmati pembelajaran ini dari awal sampai akhir dan teman-teman mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, sebelum kita jauh lebih kenal atau sebelum kita jauh belajar tentang sejarah dan aliran psikologi, alangkah lebih baik kita orientasi kuliah dulu gitu. Jadi istilahnya adalah gini, kalau misalnya rumah baru itu kan ada house tour-nya nih. Nah, ini kan kelas baru, ini ada class tour-nya gitu. Jadi ini adalah video orientasi kelas online mata kuliah sejarah dan aliran psikologi yang tujuannya supaya teman-teman bisa tahu, bisa paham bahwa mata kuliah ini tujuannya apa sih, terus capaian pembelajarannya apa sih, terus ada tugas-tugasnya apa sih, bobot penilaiannya gimana sih, semacam itu gitu. Nah, langsung saja yang pertama adalah gini, deskripsi mata kuliah sejarah dan aliran psikologi gini. Nah, mata kuliah ini tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait dengan perkembangan sejarah psikologi sebagai suatu kajian ilmu ilmiah gitu. Jadi karena kita tahu bahwa psikologi ini tidak hanya dipandang sebagai suatu kajian ilmu yang tidak ilmiah, tetapi psikologi kita harus pandang sebagai suatu kajian ilmu ilmiah. Maka itu pasti ada dasarnya, pasti ada perkembangannya mulai dari awal, mulai dari masa-masa filsuf sampai sekarang pada masa-masa kontemporer gitu. Nah, kita nanti akan belajar paradigma-paradigma dari berbagai macam tokoh aliran psikologi yang mulai dari psikologi modern sampai dengan psikologi kontemporer gitu. Jadi nanti di mata kuliah ini kalian akan kenalan dengan berbagai macam tokoh terkenal di psikologi, kalian akan belajar bagaimana pemikirannya, kalian akan belajar bagaimana asumsi teorinya, dan kalian akan belajar tentang bagaimana seorang tokoh ini melihat manusia atau melihat psikologi juga semacam itu. Jadi itu adalah apa yang kita pelajari di mata kuliah sejarah dan aliran psikologi ini gitu. Nah, kemudian capaian pembelajarannya apa nih? Nah, capaian pembelajarannya ada 2 capaian pembelajaran pokok nih teman-teman. Jadi yang pertama adalah
Setelah menempuh mata kuliah sejarah dan aliran psikologi ini, diharapkan mahasiswa memiliki penguasaan terkait dengan sejarah perkembangan psikologi sebagai suatu kajian ilmu ilmiah gitu. Baik itu dari aliran-alirannya, baik itu dari paradigma-paradigma dan juga tokoh-tokohnya, mulai dari psikologi modern sampai dengan psikologi kontemporer. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan memiliki penguasaan terhadap prinsip-prinsip literasi data terkait dengan sejarah perkembangan psikologi sebagai suatu kajian ilmu ilmiah, baik itu dari modern dan juga kontemporer, semacam itu. Jadi itu yang diharapkan oleh kita, karena karena kita masih dasar, jadi pasti kita akan kenalan dengan berbagai macam istilah juga. Jadi saya harap teman-teman juga mulai pasang kuping kenceng-kenceng, mulai pasang kuping awas-awas untuk mendengarkan istilah-istilah yang mungkin akan agak sedikit aneh, mungkin ada agak sedikit asing gitu. Dan juga teman-teman mendengarkan pemikiran-pemikiran dari para tokoh-tokohnya gitu. Nah, kemudian referensi yang kita gunakan. Nah, kita ada 2 referensi yang kita pakai dalam perkuliahan ini selama 1 semester ke depan, yakni bukunya Hergen Han, bukunya An Introduction to the History of Psychology, sama bukunya Scott, yakni A History of Modern Psychology gitu. Jadi ada 2 bukunya. Oke, kemudian kita bahas ke sistem penilaiannya nih teman-teman. Nah, ada 2 termin penilaian yang akan dilakukan dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah termin sebelum UTS yang namanya SAS, dan yang kedua adalah termin setelah UTS yang namanya SAS gitu. Nah, sebelum UTS kita nanti akan terbagi menjadi 3 poin penilaian utama, yakni yang pertama ada tugas yang dinilai 20%, ada kuis yang bobotnya 30%, dan UTS bobotnya 50%. Nah, termin kedua setelah UTS itu ada tugas bobotnya jauh lebih tinggi 35%, kuisnya 15%, dan UASnya 50%, semacam itu. Nah, kedua termin ini nanti akan teman-teman akumulasikan menjadi NAS. Jadi STS 50%, SAS 50%, kemudian diakumulasikan menjadi 100% di nilai akhir semester yang nanti akan terwujud dalam dalam huruf gitu. Jadi ada huruf A, amin, B plus B gitu, sesuai dengan penilaian yang kita berikan dari tugas, kuis, dan UTS-nya teman-teman semua. Jadi saya harap teman-teman bisa mendapatkan nilai yang maksimal sesuai dengan usahanya teman-teman di mata kuliah ini. Gitu. Kemudian untuk aturan lain yang perlu kita perhatikan adalah ada 4 aturan poin penting yang perlu teman-teman perhatikan dalam mengikuti perkuliahan ini sehingga perkuliahan ini dapat berjalan dengan lancar gitu. Nah, yang pertama adalah presensi. Pastikan teman-teman untuk mengklik hadir atau submit attendance gitu ya, karena itu menyatakan kehadiran teman-teman di kelas ini. Kemudian yang kedua, pastikan jadwal meetingnya, karena pasti setiap saat pasti ada jadwal meeting. Pastikan jam berapa meetingnya itu perhatikan banget gitu. Kemudian ada materi, kita pasti setiap pertemuan pasti akan upload materi. Jadi silahkan dipelajari, silahkan dipahami. Kalau misalnya ada yang kurang paham bisa ditanyakan baik ketika meeting ataupun ketika forum diskusi. Kemudian yang terakhir, pastikan mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi dan tepat waktu gitu. Oke, mungkin itu saja. Dan kalau misalnya teman-teman ingin lebih mendalami orientasi perkuliahan ini secara komprehensif, teman-teman bisa download file RPS dan juga silabus di dalam folder pembelajaran ini. Kemudian ini adalah jadwalnya dan juga jatahnya dosen akan mengajar gitu, karena ini ya, mata kuliah ini adalah mata kuliah istimewa, tidak hanya diajar oleh 1 dosen, karena ini kita fix ada 3 dosen yang bakal mengajar. Jadi ini adalah pembagiannya. Pertemuan 1 kalian akan ketemu dengan Pak Rama, pertemuan kedua kalian akan ketemu dengan saya, demikian juga seterusnya. Kemudian setelah UTS kalian akan ketemu dengan Pak Happy dan juga saya gitu. Teman-teman juga bisa baca bahan kajiannya ada di sini. Kemudian ada tugas-tugasnya ada di sini juga, teman-teman bisa baca. Saya ingatkan kembali untuk selalu presensi sebelum kuliah supaya teman-teman bisa tercatat bahwa teman-teman mengikuti perkuliahan ini. Mungkin itu saja, sampai ketemu di pertemuan pertama. Selamat belajar
Dan jangan lupa berdoa, semoga sehat selalu. Dadah.